Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tema khotbah pagi hari ini adalah bagaimana kita mengenali tanda zaman. Terambil dari Matius pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan di sana, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, memang sudah menjadi hal yang biasa pada zaman di mana Yesus hidup, mungkin sampai sekarang, bahwa kalau sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, sesuatu yang berhubungan dengan pencipta langit dan bumi, hal-hal yang berhubungan dengan Allah itu identik dengan hal-hal mistik. Allah selalu disamakan dengan hal-hal yang sifatnya supranatural, bukan natural. Sesuatu yang natural seringkali ditolak sebagai kehadiran Allah. Itu sebabnya bagi orang Farisi dan orang Saduki, tanda kehadiran Mesias itu juga sesuatu yang ditandai dengan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang mistik. Biasanya mereka mempercayai bahwa tanda kedatangan Mesias akan didahului dengan tanda-tanda langit, seperti kondisi langit yang berubah-ubah dan kemudian ada tanda-tanda yang menggemparkan di langit. Nah, itu dipercayai oleh orang Yahudi sebagai tanda kehadiran Mesias. Mereka mempercayai bahwa kalau Mesias datang akan ada hal-hal supranatural. Ada seorang yang punya kekuatan yang hebat, kekuatan yang luar biasa, yang mampu membelah sungai Yordan menjadi dua. Sama dalam peristiwa waktu zaman Yosua. Kalau perlu bisa menghentikan matahari, merobohkan tembok, dan hal-hal yang lain yang mereka percayai akan kehadiran Mesias di dalam kehidupan orang Yahudi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mereka mempercayai bahwa kemesiasan, kehadiran Allah selalu berhubungan dengan hal-hal yang demikian. Bahkan Paulus juga menulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 menjadi ciri khas yang membedakan orang Yahudi dengan orang Yunani. Orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Ini yang menjadi ciri khas, dan ternyata ciri khas orang Yahudi ini juga menjadi ciri khas sebagian besar orang di dunia ini. Ya, sebagian orang ke gereja, sebagian orang ikut Tuhan, termasuk di dalam agama-agama lain. Mereka selalu menghubungkan dengan hal-hal yang bersifat mistik, hal-hal yang bersifat supranatural. Kita harus hati-hati juga kalau kita tidak memahami hal ini, kita menerapkan dalam hidup kita. Apa yang orang Yahudi lakukan bisa kita lakukan. Kita tidak fokus kepada hal natural, hal-hal alamiah, tetapi selalu mencari hal-hal supranatural. Di gereja juga demikian. Dan ini cukup berbahaya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau kita tidak hati-hati, iblis masuk di wilayah-wilayah seperti ini. Akhirnya kita berpikir bahwa kita telah mempercayai Tuhan yang benar, mengikut Tuhan yang benar, tapi sebenarnya mungkin kita sedang terjebak dalam penyembahan Mesias palsu, gereja palsu, pengajaran palsu. Kalau kita membaca Matius pasal 24 ayat 23 sampai 24, Yesus berkata demikian. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, ini tanda kedatangan Tuhan atau tanda akhir zaman yang
diajarkan oleh Yesus Kristus. Lihat, Mesias ada di sini atau ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi orang-orang pilihan bisa disesatkan, mungkin saja disesatkan kalau cara memahami Allahnya salah, cara memahami kemesiasannya selalu mistik. Dan ini menjadi jebakan, menjadi sarana untuk akhirnya iblis melalui nabi-nabi palsu, melalui guru-guru palsu, menjebak orang Kristen yang memang selalu menghendaki hal-hal mistik masuk ke daerah ini. Nah, inilah yang sering disebut dengan perdukunan di dalam gereja. Yesus pernah mengalami situasi ini waktu Yesus berpuasa 40 hari. Yesus dijebak untuk diuji, untuk menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa dari kemesiasannya oleh si iblis. Dia diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Dia diminta untuk turun dari bubungan bait Allah. Tetapi Yesus tidak mau menunjukkan ini. Ini bukan sesuatu yang prinsip, bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dan Yesus juga tidak memberikan jawaban atau menuruti keinginan orang Yahudi untuk meminta tanda alam. Yesus tidak menuruti keinginan mereka. Waktu orang Yahudi berkata, ya, tunjukkan bahwa kamu Mesias dengan tanda-tanda. Yesus tidak menunjukkannya. Yesus tidak mau hanyut di dalam skenario orang-orang Yahudi. Nah, mengapa kita gereja Tuhan justru tanpa sadar kembali ke situasi ini? Kalau apalagi di budaya timur, di budaya Indonesia ini, kalau pendeta itu bisa nyembuhin orang lewat cara-cara tertentu, di Indonesia masih laris manis seperti kacang goreng. Mereka antri, rela diinjek-injek untuk mendapatkan jimat atau barang-barang yang dipercayai bisa menyembuhkan atau membuat bisnisnya lancar. Sementara Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yesus tidak mengajarkan hal demikian. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa itu termasuk wilayah praktek-praktek perdukunan di dalam gereja. Apakah gereja tidak boleh mengajarkan mujizat? Ya, gereja harus mengajarkan mujizat. Mujizat diperlukan untuk orang-orang bisa mengenal tanda kedahsyatan Tuhan. Tetapi tidak selalu menghubungkan kehadiran Allah itu selalu dengan mujizat. Orang-orang akhirnya kalau gak mengalami mujizat kecewa. Karena sepanjang pengajaran nilai-nilai di gereja tersebut bahwa segala sesuatu dihubungkan dengan mujizat. Orang diberkati secara materi karena mujizat. Keluarganya harmonis karena mujizat. Orang pintar karena mujizat. Orang naik kelas karena mujizat. Padahal tidak demikian. Ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita. Dan kemudian praktek ini berkembang. Kalau dalam dunia agama-agama di luar Kristen itu ada namanya perdukunan. Mulai dari paranormal gitu ya. Beberapa dari mereka mengadakan santet, teluh. Mereka melakukan itu untuk mendapatkan rezeki, untuk mengusir musuh orang-orang jahat dalam hidup mereka. Nah, tanpa sadar orang Kristen di dalam gereja juga mempraktekkan ini. Sedikit-sedikit mujizat, sedikit-sedikit didoakan pendeta. Bukan tidak boleh didoakan pendeta. Nanti kalau pendetanya doain langsung tokcer, wah ini pendeta dari Tuhan. Tapi kalau pendetanya doain terus mati, ini pendeta dari setan. Kalau anak kita mau pinter, dia mau juara ya belajar. Kalau kita mau diberkati secara materi ya kita belajar juga mengembangkan diri, rajin bekerja, punya karakter dan etika yang baik di dalam pekerjaan. Mujizat, ya kita hidup ini juga adalah mujizat. Kita bisa mengenal Injil adalah mujizat. Tapi memang ada kalanya Tuhan memberi kesempatan kita mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa.
Tetapi tidak semata-mata kehadiran Allah itu dihubungkan dengan mukjizat. Ini kalau supaya bisa merasakan kehadiran Allah di gereja ini gimana? Gimana caranya ya? Gereja berusaha membuat suasana seolah-olah secara mistik Allah hadir di sini. Entah dengan musiknya yang kemudian yang WL-nya yang mencoba untuk menstimulan emosi jemaat, dan kemudian jemaatnya mulai teriak nangis, manifestasi. Oh, Allah hadir di sini. Berarti kalau jemaat manifestasi Allah hadir, kalau jemaat nangis Allah hadir, jemaat merinding-merinding Allah hadir. Saya pernah dikomplain juga, kenapa kok gereja ini nggak ada bahasa roh? Kenapa gereja ini tidak seperti gereja saya dulu yang orang diizinkan nangis teriak-teriak? Kenapa tidak boleh tertawa sendiri? Wah, wah. Bukan tidak diizinkan, semua harus berjalan tertib, teratur. Kehadiran Allah di dalam ibadah, dalam liturgi tidak hanya dilihat dari manifestasinya, tetapi dari hati kita yang terkoneksi dengan Dia. Tidak penting apakah kita menangis, tertawa, sedih. Yang terpenting ini bukan tentang perasaan-perasaan kita. Waktu kita ibadah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jangan fokus kepada perasaan kita. Walaupun kita tetap harus menggunakan emosi kita waktu nyembah. Tinggikan dirimu. Tetap emosi kita bermain di sana. Mengatasi langit. Tentu kita tidak menyanyi sambil kita main HP, sambil pikiran kita nelantur kemana-mana. Tetapi itu tidak sama dengan bahwa seolah-olah perasaan kita yang diutamakan. Yang harus diutamakan itu adalah perasaan Dia yang kita sembah. Jadi kalau saudara nyanyi, nyembah, kemudian saudara berkata, aku kok gak ngerasa apa-apa ya ibadah hari ini, penyembahan hari ini aku gak ngerasa apa-apa. Kau sedang bukan menyembah Tuhan, kau menyembah perasaanmu. Dulu kalau saya gak ngerti, kalau saya doa gak nangis, itu saya ada satu yang kurang. Dulu begitu. Pokoknya nangis itu enak. Jadi habis nangis kan lega ya. Terus kalau ibadah ada suasana nangis-nangis juga menyenangkan. Kalau bisa berbahasa roh setengah jam itu menyenangkan. Ada satu orang komplain juga, ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia bilang begini, dulu tempatku ibadah itu 2,5 jam, sekarang sudah dipadatkan 1,5 jam. Aku sedih. Saya bilang, kenapa mas? Karena dulu itu kita bisa nyembah bebas, bisa nangis, bisa tertawa, bisa bahasa roh. Pokoknya sepuas-puasnya deh. Kadang firman juga gak perlu, cuman hamba Tuhan cuma ngomong 1 patah 2 patah kata, selesai ditutup ibadahnya. Oh gitu ya. Itu bukan penyembahan, itu memuaskan perasaan kita. Boleh tidak? Boleh di rumah, boleh kalau itu pribadi, tapi tidak untuk korporat, tidak untuk disetting bersama-sama. Nah kita harus mengerti. Makanya kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara tidak akan gampang komplain. Kalau kita nonton film-film ya, itu kan ada Dracula yang takut sama kalung salib atau sama tanda salib. Saya nggak tahu itu ide dari mana. Dan itu dipercayai sama orang Kristen. Jadi kalau misalnya masuk tempat-tempat menyeramkan itu, bawa salib atau bawa Alkitab supaya setan takut. Setan mah gak takut sama benda-benda seperti ini. Dan itu dibawa juga dalam dimensi gereja. Gereja itu harus ada salib Pak. Kalau gak ada salib tuh gak afdol. Nah kayak ini cocok nih Pak, ada salib nih Pak. Kami mendesain begini bukan demi kami, demi jemaat yang belum mengerti. Oke, kalau jemaat belum mengerti gak apa-apa. Kalau tanda salib ini bisa sedikit menolong pola pikir jemaat. Tetapi kehadiran Tuhan di gereja tidak selalu identik dengan tanda salib. Kehadiran kita di rumah tidak identik dengan kehadiran gambar-gambar Yesus atau tanda salib.
Ada orang Kristen saya masuk rumah banyak banget tuh kalimat-kalimat rohani, ayat-ayat, salib di mana-mana, gambar Yesus hampir di setiap ruangan. Tapi kelakuannya benar-benar tidak menunjukkan bahwa ia orang Kristen. Kehadiran Tuhan itu tidak selalu identik dengan hal-hal yang berbau gambar-gambar yang sifatnya melambangkan Tuhan di sana. Pak, kami menghadirkan Tuhan 24 jam di rumah ini. Gimana caranya, Pak? Kami setel lagu 24 jam. Lagu rohani 24 jam. Oh, jadi pikir kalau dia nyetel lagu rohani 24 jam tuh Allah hadir 24 jam di tempat itu. Itu salah. Boleh dengar lagu-lagu rohani menolong kita untuk mengingat syair-syair yang bagus. Tapi kehadiran Allah di rumah juga tidak diukur dari lagu rohani yang diputar. Tapi waktu hubungan kita terkoneksi dengan Allah Bapa selama kita di rumah. Nah, masalahnya orang merasa terkoneksi dengan Bapa, terkoneksi dengan Tuhan waktu di gereja saja. Ini yang salah. Nah, konsep demikian dipegang teguh oleh orang Yahudi. Lihat, makanya orang Yahudi itu memisahkan antara gereja atau bait Allah dengan di luar bait Allah. Di bait Allah mereka bisa begitu saleh, di luar bait Allah mereka bisa begitu duniawi. Kenapa? Karena kita salah memahami bahwa kehadiran Allah selalu diidentikan, dihubungkan dengan hal-hal yang mistik, dengan hal-hal yang sifatnya supranatural. Kalau kita membaca dalam kalimat berikutnya, Yesus kemudian menjawab. Dalam jawabannya kalau saya bandingkan dengan Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 57 begini. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Begini, Yesus berkata, kamu tuh pinter ya, secara penilaian alam kamu pinter. Bahwa langit lagi cerah, tidak mendung, nanti hari itu juga nggak terjadi hujan. Kamu bisa ngelihat itu, langit lagi gelap dan nanti akan terjadi hujan. Kamu tahu, kamu pintar di dalam meramal cuaca. Kamu bisa membedakan cuaca mendung yang nanti akan hujan, cuaca cerah nanti akan tidak hujan. Kamu pintar menilai situasi alam. Tetapi sayang, kamu tidak pintar dalam menilai situasi zaman. Apa artinya? Begini, orang Yahudi itu mempercayai ada zaman-zaman tertentu. Zaman di mana mereka mempercayai leluhur mereka, Bapak Abraham. Mereka mempercayai orang-orang yang akhirnya dipercayai sebagai orang-orang yang membangun kebudayaan Yahudi, membawa agama mereka. Kemudian zaman nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Kemudian mereka juga membedakan lagi ada zaman nabi-nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus sampai Maleaki. Jadi mereka sudah mengelompokkan zaman-zaman tertentu. Ini zaman datangnya nabi ini seperti ini, zaman Nabi Yunus seperti ini, zaman Nabi Mika seperti ini, zaman Nabi Amos begini. Nanti Mesias akan begini. Jadi mereka sudah mempetakan zaman. Dan Yesus berkata begini, kamu bisa mempetakan alam cuaca, kamu bisa membaca alam cuaca dengan hebat. Tapi sayang, mata rohanimu itu tidak bisa melihat mengenai situasi di mana Allah sudah berkunjung, Allah sudah hadir, Allah sudah melawat umatnya melalui seseorang, tetapi engkau tidak bisa membacanya. Makanya Yesus berkata kepada mereka, aku tidak akan memberikan tanda apapun selain tanda Nabi Yunus. Nah, perhatikan apa artinya.
Mereka pun berpikir bahwa tanda Nabi Yunus itu selalu berkaitan dengan hal mistik. Oh, berarti 3 hari ya, di 3 hari di perut ikan, kemudian Yesus juga 3 hari, Mesias 3 hari di perut bumi. Tanda Nabi Yunus juga fokusnya bukan di dalam hal-hal supranatural. Yunus itu berbicara mengenai kehadiran Allah untuk orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe ini sesat dan harus dihukum. Yunus hadir untuk menyampaikan berita pertobatan. Yunus itu sebenarnya nggak mau memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang Niniwe. Dia lebih suka kalau orang Niniwe itu dihukum, dibunuh semua. Tetapi akhirnya Yunus bersedia setelah didisiplin Tuhan. Dia menyampaikan berita pertobatan. Jadi tanda Nabi Yunus itu fokusnya bukan hal-hal supranatural selama Yunus ada di perut ikan 3 hari. Tetapi lebih kepada berita pertobatannya. Lihat, sama seperti Yunus menyampaikan berita pertobatan. Sama seperti Yunus membawa satu pesan pertobatan. Demikian juga sekarang yang di hadapanmu membawa pesan pertobatan. Jadi kalau kamu mengenali kunjungan seorang nabi, kunjungan seorang Mesias, kehadiran Allah, jangan hanya melihat sisi supranaturalnya, lihat isi beritanya, lihat isi pesannya. Apakah pesannya itu mewakili Allah atau tidak mewakili Allah? Begini, Yunus ini pesannya mewakili Allah tidak? Sangat mewakili Allah. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Allah tidak mau menghukum orang berdosa. Kalau orang mau bertobat, Allah ampuni. Seperti itulah Yesus Kristus. Sebenarnya orang Yahudi bisa melihat pengajaran-pengajaran Yesus itu seperti apa. Bagaimana dia mengasihi orang berdosa, merangkul orang-orang berdosa, menerima mereka apa adanya. Tetapi dasar orang Yahudi ini sudah dibutakan. Fokus mereka hanya tanda supranatural, tapi tidak pada pengajaran dan pribadi yang membawa pesan tersebut. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita mau melihat seorang hamba Tuhan, seorang pembawa berita, seorang pendeta atau sejenisnya itu benar atau tidak, mewakili Tuhan atau tidak, seharusnya jangan dilihat dari tanda-tanda supranaturalnya. Dilihat dari 2 hal. Pertama, pesan yang dibawakannya. Yang kedua yang harus dilihat adalah kualitas hidupnya. Itulah yang Yesus hendak sampaikan. Kalau kamu mau melihat Mesias, jangan cuma lihat dari tanda alam. Lihatlah pesan yang disampaikannya. Kamu harus bisa membedakannya. Bahwa pesan yang kusampaikan datang dari Allah. Itu yang kurang lebih dibahasakan sederhana oleh Yesus Kristus. Yesus pernah berpesan kalau kita mau melihat seorang itu nabi palsu atau nabi yang asli, dari Matius pasal 7 ayat 15. Harus dilihat dari buahnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Buah bicara mengenai minimal 2 hal. Yang pertama adalah pesan ajarannya. Yang kedua adalah kualitas si pembawa pesan. Yang ketiga tambahan adalah hasil dari pesan yang disampaikan dan kualitas hidup orang ini yang mempengaruhi sedemikian rupa sampai menghasilkan orang-orang seperti si pembawa pesan. Saya gambarkan. Pertama-tama kalau engkau ingin mengenali seseorang itu betul-betul mewakili Allah atau tidak, adalah dari pesan yang disampaikannya. Kita penting membuka diri. Belajar apakah yang disampaikan ini dari Tuhan atau dari dirinya sendiri. Ini pesan firman Tuhan atau mitos. Ada orang mengatakan dirinya hamba Tuhan, tetapi pesan yang disampaikan bukan firman Tuhan. Dia tidak bisa disebut hamba Tuhan. Kalau saya seorang bisa dikatakan misalnya
Zaman dulu itu kan ada yang menjadi perwakilan raja, utusan raja untuk menyampaikan satu pesan raja kepada masyarakat, kepada rakyat jelata. Kalau saya si pembawa pesan, saya harus betul-betul menyampaikan pesan raja tersebut. Tidak boleh menambah koma, titik, kalimat-kalimat tambahan. Saya harus menyampaikan persis seperti yang diperintahkan oleh raja. Kalau raja bertitah demikian, saya harus menyampaikan demikian. Baru saya disebut hamba raja tersebut. Kalau saya tidak menyampaikan pesan tersebut, saya tidak bisa disebut sebagai hamba atau utusan dari raja tersebut. Seorang disebut hamba Tuhan kalau dia menyampaikan pesan Tuhan dan hidupnya mewakili pesan yang disampaikan. Pelayanan seorang hamba Tuhan itu letak terberatnya bukan di mempersiapkan pesan. Walaupun itu juga berat. Pesan yang disampaikan harus benar-benar pesan seperti yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya hamba Tuhan perlu waktu belajar. Tidak bisa kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, tidak mau belajar, tidak mau menggali kebenaran, tidak bisa. Harus punya waktu cukup. Selain secara akademis mungkin diperlukan kita belajar. Minimal ya kita ikut kelas-kelas praktika yang menolong kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Tapi ada yang kedua, yang sulit adalah menghidupi pesan tersebut. Tapi tidak bisa dibantah, tidak bisa ditawar. Jadi kalau kita mau melihat seorang hamba Tuhan itu benar atau tidak, mewakili Tuhan atau tidak bisa dilihat dari hal-hal supranatural yang dilakukan. Tapi sebaliknya, justru dari hal-hal natural yang dilakukan. Bagaimana persiapan pengajarannya, bagaimana kualitas hidupnya, keluarganya, kehidupan sehari-harinya, kejujurannya, tanggung jawabnya. Kalau kita menjadi orang Kristen, kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak diukur dari Tuhan sembuhkan penyakit kita atau tidak, Tuhan bikin kita sukses atau tidak, Tuhan turuti keinginan doa-doa kita atau tidak. Bukan. Kelihatan dari hal-hal sederhana. Kita jadi orang Kristen yang bertanggung jawab tidak. Kita kerjanya benar apa tidak. Mulut kita bisa direm tidak. Kita mengasihi anggota keluarga kita tidak. Kalau kita anak kita bisa menghormati orang tua kita tidak. Kalau kita orang tua kita bisa mengasihi anak-anak kita tidak. Jadi kehadiran Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita itu kelihatan dari benih-benih firman yang kita lakukan setiap hari. Itu penting sekali untuk kita mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan itu tidak pernah seperti membuat kelompok-kelompok setelah zaman perjanjian baru ya, bahwa ini di sini Allah hadir, di sini Allah tidak hadir. Bahkan Yesus sendiri berkata, satu hari nanti kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kamu tidak akan menyembah di gunung ini maupun menyembah di gunung ini. Batasan itu sudah akan dibuang. Dalam perjanjian baru sudah disampaikan bahwa batasan di mana Allah hadir bukan tempat lagi. Allah hadir batasannya bukan gereja. Gereja, gedung ini hanya gedung. Ada orang berkata, aku gak mau ke gereja itu, ruko kecil. Itu bukan gereja, itu ruko. Nah, ini konsep yang salah tentang gereja. Gereja bukan gedung. Gereja tentang pribadi orang-orang yang berkumpul, yang mendengar firman Kristus dan melakukannya. Kehadiran Tuhan tidak bisa diukur dari kita di gedung gereja dalam arti gereja resmi, dalam bentuk gereja, atau hanya sekedar ruko. Bahkan kalau kita di kuburan, di goa-goa, yang penting di mana aku disebut di sana, di mana aku dipermuliakan di sana. Alkitab berkata, Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Jadi kehadiran Tuhan itu sederhana. Kalau Yesus dipermuliakan, kalau kita berfellowship, kita ngobrol, dan kemudian yang disebut di sana, yang dipermuliakan Yesus Kristus, di sana Allah hadir. Walaupun gedung gereja, bentuknya gereja, salibnya besar, lagunya lagu Kristen, tapi kalau bukan Yesus yang dipermuliakan di sana, tapi kedagingan yang dipermuliakan di sana, Allah tidak hadir.
Kita ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol yang didiskusikan bagaimana kita berubah, bagaimana menghidupi firman Allah hadir. Walaupun namanya komsel, tapi kalau gosip, ngomongnya kejelekan orang lain, bicara hal-hal yang buruk tentang orang lain, Allah tidak hadir. Makanya di dalam komsel saya kan selalu ngomong, ingat ya, kalau di komsel kita hanya membicarakan kejelekan kita, bukan kejelekan orang lain. Kita boleh berkata, aku belum benar, aku mau benar. Tidak usah berbicara tentang kejelekan orang lain. Kejelekan kita yang kita mau ditolong, didoakan, dibenerin. Itu Yesus hadir di sana. Tetapi kalau kita kumpul, walaupun itu gereja, komsel, doa, tapi kalau yang didiskusikan, yang dibicarakan, itu kejelekan orang, Allah tidak hadir. Itu bau amis di sana. Saya kira Roh Kudus juga gak mau datang. Bau amis. Ini komselnya misalnya nih ya, ini komsel Yos nih, dicium sama Tuhan, bau amis. Aku gak mau datang. Walaupun kita menyembah Tuhan, kita di sini berkata, silahkan hadir Tuhan, kau bertahta di atas puji-pujian. Ada satu lagu yang lucu juga ya. Kemarin saya ngobrol di mobil satu lagu, silahkan Tuhan engkau bertahta lagi. Seolah-olah Tuhan itu kalau bertahtanya itu naik turun. Jadi kalau kita nyanyi Tuhan bertahta, kalau kita nggak nyanyi Tuhan lewat pergi ke tahta yang lain. Enggak. Kalaupun kita nyanyi, kalaupun kita di gereja ini menyebut nama Yesus, menyebut nama Tuhan, tapi kok kelakuan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus. Satu hari di hari penghakiman Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyah kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa tanda dia menyertai kita, tanda kunjungannya, tanda kehadirannya. Bahkan ketika kita memberitakan Injil, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Waktu Injil diberitakan, firman Tuhan dinyatakan kebenarannya, Allah hadir di sana. Jadi ya gak usah membatasi kehadiran Tuhan dengan hal-hal supranatural, dengan hal-hal yang mistik. Kalau doa gak usah cari salib dulu. Ini salib mana salibnya? Karena ada orang kalau doa itu kalau gak ada salib tuh gak afdol. Salib mana salib? Ada juga komsel-komsel kalau gak ada gitar itu juga gak bisa. Gak bisa kita nyembah gak ada gitar katanya. Gimana kita mau nyembah kalau gak ada gitar? Jadi jangan mengukur. Gitar tuh boleh menjadi sarana, alat untuk kita sama-sama menyembah, memuji Tuhan. Tetapi jangan diberhalakan juga gitarnya. Allah bisa kita temukan bukan hanya di gereja. Di gereja kita di training, kita terima firman. Tapi praktek menemukannya bukan di sini. Di mana? Di tempat kerjamu engkau menemukan Tuhan. Waktu engkau bekerja dengan tulus, engkau melakukannya untuk Tuhan, engkau jujur, engkau datang tepat waktu, bahkan mungkin lebih awal. Engkau pulang juga dengan tidak curi-curi waktu, engkau kerja dengan tanggung jawab, engkau akan menemukan Tuhan, engkau menemukan mutiara di sana. Beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa seorang yang menemukan harta terpendam itu, dia menemukan harta terpendam saat bekerja di ladang. Dan menemukan harta itu pasti kerjanya benar. Karena harta itu tidak ada di dalam permukaan tanah. Dia harus gali tanah lebih dalam supaya dia menemukan harta itu. Akhirnya dia bisa menemukan harta itu. Orang yang kerjanya tidak benar gak menemukan harta. Tidak menemukan harta terpendam. Tidak menemukan mutiara dalam hidupnya. Engkau tidak bisa juga dipercayai bahkan di dunia gereja. Dengar baik-baik ya. Seorang tidak mungkin dipercayakan pekerjaan Allah kalau pekerjaan secara manusiawi dia tidak bisa dipercaya. Jangan dibalik. Karena tidak dipercaya di pekerjaan secara dunia, kemudian mau mencari pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan gerejawi. Salah. Engkau bisa dipercaya dulu di pekerjaan secara duniawi. Engkau mengelola uang secara duniawi. Dan engkau bisa dipercaya untuk urusan-urusan surgawi. Jadi kalau ada pendeta-pendeta, anak-anak sekolah Alkitab, engkau sekolah Alkitab untuk lari dari kesusahanmu, mencari nafkah di luar, itu salah besar. Susah ya sekarang kerja itu jadi ini aja, jadi pendeta ya. Sekarang susah soal kerja.
Di luar tuh di marketplace itu saya susah banget. Jadi mending daripada saya susah, mending saya jadi pendeta. Nggak boleh. Silakan kalau engkau punya panggilan menjadi seorang pendeta, itu mulia, itu agung, itu ambisi mulia. Tapi kemuliaannya bukan terletak kepada ketidaksusahannya atau yang lain-lain, tetapi justru pada penderitaannya. Kemuliaan seorang hamba Tuhan itu terletak di penderitaannya, pelayanannya, waktu engkau mau berkorban bagi jemaat. Kalau sekarang mungkin pendeta keluar masuk TV, pendeta pakai baju bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Zaman dulu pendeta pertama ditangkap, dibunuh dulu. Pemimpinnya ditangkap dulu, dimasukin penjara dulu. Kalau sama pengikutnya dilepas, pemimpinnya dihajar sampai mati di situ. Itulah kemuliaan seorang pendeta. Bukan di keluar masuk TV-nya. Wah, puji Tuhan, Pak. Beberapa hari ini saya diundang masuk TV, Pak. Wah loh, saya juga berpikir, kenapa saya ya? Saya ini siapa sih? Dalam hati saya. Masuk TV mah biasa aja kali. Yang luar biasa itu kalau hidupmu mengubah orang lain. Orang ngobrol sama dirimu, orang bersentuhan langsung dengan dirimu, orang berubah. Nah itu baru luar biasa. Kita menemukan Tuhan itu bukan saat kita sekolah Alkitab. Saat kita sekolah seperti biasa. Tapi kita gak nyontek, kita jujur. Ibu rumah tangga menemukan Tuhan bukan waktu saat ikut WBI, Wanita Battle Indonesia. Tapi waktu apa? Engkau masak di dapur. Engkau mengurus anakmu, mengurus suamimu. Engkau bisa ketemu Tuhan di sana. Ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Sambil masak. Sambil air matanya berlinang juga. Kenapa? Karena gajinya suaminya kurang. Dari kemarin gajinya gak naik-naik. Tapi kebutuhan terus naik. Harga-harga kebutuhan pokok naik. Pi, harga-harga kebutuhan pokok naik semua, Pi. Lihat, Pi, barang-barang semua naik, sembako naik. Suaminya bilang, tenang, Mi. Sekalipun harga-harga kebutuhan naik, sembako naik, segalanya naik, tenang. Jatah uang untuk Mami tidak akan naik, tenang aja. Tetap biasa aja. Maksudnya ini menghibur, tapi salah. Ya kan? Waktu kita mengalami situasi-situasi seperti itulah kita menemukan Tuhan. Jadi Tuhan bisa kita temukan dalam pekerjaan, dalam situasi-situasi rutin kita. Termasuk waktu kita secara rutin baca Alkitab. Kelihatan membosankan membaca Alkitab, doa setiap hari, ibadah. Hal-hal rutin, perhatikan. Hal-hal rutin, bukan hal-hal yang sifatnya melompat. Nah banyak orang Kristen sukanya ngelompat. Ikut retreat 3 malam supaya apa? Rohaninya langsung mendekati langit. Kan ada orang suka begitu. Karena kalau baca Alkitab gak langsung klik sama Tuhan. Doa gak langsung klik sama Tuhan. Kerja gak langsung klik sama Tuhan. Mungkin dengan retreat 3 hari 3 malam aku langsung ketemu Tuhan. Bukan tidak boleh. Itu bisa nolong memang. Tetapi jangan kita menemukan Tuhan dengan sarana-sarana seperti itu. Bahkan Alkitab juga mengatakan apapun yang kita lakukan, baik makan, minum, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah kalau kita sudah dibatasi dengan hal seperti ini saudara, saya kira kita tidak perlu lagi mengukur kehadiran Tuhan, kunjungan Tuhan itu dengan hal yang sifatnya mistik. Jangan, nanti kita cepat kecewa. Tapi Pak, boleh tidak kita datang ke pendeta untuk didoakan? Kalau sakit boleh, tidak masalah. Tetapi yang menyembuhkan bukan pendeta itu. Kehendak Bapa di surga. Kalau Bapa punya kehendak untuk sembuh, sembuh. Tapi Bapa di surga enggak kehendakkan sembuh, ya sudah, enggak apa-apa. Tidak usah kecewa. Tuhan punya rencana di balik sakitnya. Dengan sakitnya dia ketemu Tuhan, dia makin mencintai Tuhan, dia masuk surga. Enggak apa-apa. Dia sembuh, dia khianatin istrinya, dia kawin lagi. Kita kan enggak tahu. Dia sembuh, dia narkoba lagi. Dia hidup jahat lagi. Dia masuk neraka. Bapa di surga lebih tahu dari kita. Jadi kalau di sini ada latar belakang anak sekolah Alkitab ya beberapa saya ngomong ya. Mungkin Indah, mungkin Lian. Nanti kan ada Agung sekolah Alkitab. Kemudian Nana
Dan teman-teman yang juga mungkin suatu hari sekolah Alkitab dengerin, sekolah Alkitab tidak membawa nilai tambah apapun di dalam diri kita, bahwa kita seolah-olah lebih dari jemaat. Tidak pernah. Itu juga bukan batasan untuk kita akhirnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang katanya sekuler. Bukan. Misalnya ya, nyapu, ngepel, ngelap, kerja di tempat kotor, mungkin jadi tukang sampah. Tidak apa-apa. Karena yang kotor cuma fisik kita, bukan hati kita. Jadi pendeta menjadi kotor di mimbar ini. Kalau tujuan saya cari uang, saya kotor. Ketika saya mungkin sekolah Alkitab, tapi saya mendapatkan uang dengan cara-cara yang halal. Sambil bekerja mungkin, sambil menjual, menjadi pemulung mungkin kalau jemaat tidak mampu membiayai saya. Hidup saya, tidak masalah. Itu jauh lebih mulia daripada saya menggunakan ayat-ayat tertentu untuk jemaat supaya memberi kepada saya. Dan saya mungkin kaya, saya mungkin punya rumah, punya mobil. Hasil manipulasi khotbah ayat yang saya jual ke jemaat akan jauh lebih bagus kalau mungkin saya hidup pas-pasan, tetapi saya menyampaikan pesan kebenaran. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mata rohani kita akan tajam. Melihat kehadiran Tuhan, kunjungan Tuhan, penyertaan Tuhan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanda-tanda alam. Kadang-kadang orang masih begitu ya saudara. Puji Tuhan, kemarin itu saya mau ke gereja, terang, makanya saya jadi ke gereja. Saya udah ngomong sih, terang ya Tuhan, gak terang saya gak ke gereja nih. Ya ampun, sampai begitu. Terus dihubung-hubungkan gitu lah. Apa-apa dihubung-hubungkan dengan apa yang kita alami. Nanti langit begini, suasana begini. Nanti, wah bener ya kemarin saya mimpi begitu ya. Pantesan ya, saya gelisah terus. Kita sudah gak begitu lagi. Ada kupu-kupu lewat semalam di depan rumah. Terus saya buka pintu, kupu-kupunya masuk. Saya bilang, oh Tuhan hadir di sini. Kok begitu? Kita udah kenal Tuhan. Masalahnya di gereja diajarin begitu. Lagi khotbah, terus kemudian ada kupu-kupu datang. Di pendeta bilang, puji Tuhan saudara. Kalau zaman dulu ada merpati yang melambangkan kehadiran Allah Roh Kudus. Sekarang saudaraku sekalian, ada kupu-kupu datang saudara. Blok, 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 blok. Allah hadir di tengah-tengah kita saudara. Itu nabi palsu. Ini gak ada hubungannya kupu-kupu sama Allah hadir. Dan jangan pernah menghakimi orang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Pantesan kamu sakit, pantesan kamu gini, kamu gini. Habis kamu kemarin gini sih, habis kamu kemarin. Tak boleh. Kita bukan hakim, kita bukan Tuhan. Orang bisa sakit, orang bisa mengalami celaka, orang bisa mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita juga bisa menghubung-hubungkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, tapi itu bukan urusan kita. Tuh, gara-gara memenjarakan Pak Ahok, sekarang gini kan, sekarang gini kan, sekarang gini kan. Kita gak boleh begitu. Gak boleh. Kita juga gak perlu mempercayai yang begitu-begitu. Kalau orang akhirnya masuk penjara, orang akhirnya bangkrut, keluarganya hancur, sakit, itu urusan dia dengan Tuhan. Allah berperkara dengan dia. Allah juga akan berperkara dengan saudara. Makanya mulut kita harus kita jaga. Jempol kita juga harus kita jaga waktu kita main media sosial. Supaya jangan sampai kita menghakimi orang lain. Menghakimi gereja lain juga. Tuh Tuhan gak hadir di sana. Gak ada Roh Kudus di sana. Di gereja kita ada Roh Kudus. Di sana Roh Kudus. Gak ada Roh Kudus ya di sana ya. Kita gak boleh begitu. Iya. Kecenderungan kita semua gereja, semua orang yang tidak sepikiran dengan kita anggap sesat. Itu kecenderungan manusia. Semua orang, semua gereja, bahkan semua agama yang kita anggap tidak sepikiran dengan kita, cenderungnya kita anggap sesat. Makanya saya setuju dengan John Wesley mengatakan, bukan urusan saya untuk mengatakan seseorang itu benar atau salah hanya berdasarkan pandangan sesaat. Saudara mau pakai rambut asli maupun rambut wig katanya, itu terserah saudara. Saya tidak perlu menghakimi kenapa pakai rambut
asli, kenapa pakai rambut palsu? Ya urusan saya lah. Urusan orang itu mau pakai rambut wig, mau rambut palsu, itu urusan dia. John Wesley berkata seperti itu. Nah, saudaraku sekalian, itulah yang saya maksudkan dengan mengenali tanda zaman. Mengenali kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang membawakan pesan, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun di dalam pekerjaan hidup kita sehari-hari. Jangan pernah lagi mengukur hal-hal dari secara fisik, secara mistik, secara supranatural, tapi ukurlah dari kehidupan sehari-harinya, dari perkataannya, dari pesan-pesannya, dari kejujurannya, dari karakternya. Hal-hal yang biasa dilakukan. Orang rohani tidak tiba-tiba rohani. Dia kelihatan dalam kehidupan sehari-harinya. Pola hidupnya kelihatan, cara ngatur waktunya kelihatan, cara menggunakan uangnya kelihatan, cara ngomongnya kelihatan, cara candanya kelihatan, cara memperlakukan pembantunya kelihatan, cara memperlakukan pasangannya kelihatan, cara memperlakukan orang miskin kelihatan, cara memperlakukan orang kaya kelihatan. Dengan cara demikian kita akan bijaksana. Kita gak akan buta rohani seperti orang Farisi, seperti orang Saduki. Sampai akhir hidupnya mungkin mereka tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak pernah diselamatkan. Dia masih nunggu Mesias yang lain sampai hari ini. Saya membaca beberapa waktu lalu di media sosial. Ada satu perayaan yang dipersiapkan untuk mereka menyambut datangnya Mesias. Mesias sudah datang, digenapi, tetapi mereka tetap tidak percaya. Karena belum ada tanda-tanda alam. Jangan-jangan saudara, Tuhan sudah bicara sama saudara lewat renungan, lewat nasihat-nasihat, lewat masalah. Tetapi saudara masih menunggu hamba Tuhan yang membawa petir kepada saudara. Yang bernubuat kepada saudara. Entahkah itu bertobat, entah itu penggenapan panggilan melayani, entahkah itu melakukan sesuatu yang mulia. Tuhan sudah ngomong sama saudara berkali-kali, tapi saudara tidak mendengar karena saudara anggap ini bukan hal yang supranatural. Tapi kalau orang itu adalah seorang hamba Tuhan terkenal dan kemudian dia menunjuk tangannya kepada saudara, engkau yang ada di belakang bagian sound system, hari ini kamu tinggalkan pekerjaan, sekolah Alkitab, langsung sekolah Alkitab. Kita kan gak begitu. Makanya jadilah bijak, jadilah berhikmat, belajar firman sungguh-sungguh, mengerti firman. Dari situ engkau bisa membedakan mana itu benar, mana itu palsu. Amin.